Edi Cikes. Edi Cikes. Biksi Bindu. Kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mitra seperjuangan, di sore hari ini saya akan menjelaskan sedikit saja, karena kalau hitung-hitung Bapak Ibu, Bapak Ibu, pertanyaan dari penasihat hukum itu bisa 100 pertanyaan lebih. Kalau enggak, kalau saya bahas satu persatu, Bapak Ibu pulang kita badan insya. Jadi saya percepat aja, dan ini ada pernyataan-pernyataan penting yang kita boleh catat sama-sama. Karena setelah pertanyaan penasihat hukum kepada saksi, maka semua terdakwa dimintakan pernyataannya, dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua pernyataan, baik dari Pak Aye, Bu Ani, dan yang lainnya. Jadi tolong disimak baik-baik. Khusus untuk poin-poin pertanyaan, nanti Bapak Ibu boleh lihat di channel YouTube masing-masing ya. Satu hal lagi Bapak Ibu, tadi ternyata ada bocoran, ada kebocoran di IT pengadilan, sehingga yang seharusnya putusannya itu offline, tiba-tiba ada yang masuk Zoom. Sebenarnya saya sudah bicara dengan pegawai pengadilan tadi yang pegang IT, cuman dia kayaknya sih nggak mau tahu, dan akhirnya ditegur keras oleh majelis hakim, ini saksinya. Jadi intinya begini, mulai minggu depan sidang akan offline dan kemungkinan tidak ada live streaming. Itu perlu dicatat, tidak ada live streaming. Recording sih sebenarnya, kalau live streaming itu kan langsung, tapi ini kan jeda berapa lama, jadi recording sebenarnya. Simak baik-baik ya. Jadi setelah penasehat hukum diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi, kemudian majelis hakim, majelis ketua itu menanyakan tentang pernyataan-pernyataan dari saksi itu apakah betul atau tidak. Ini jawaban dari ke-6 terdakwa. Saya mulai dari Pak Aye. Pak Aye bilang begini, kesaksian dari Haji Mulyana adalah bohong dan Pak Aye bisa buktikan. Yang kedua dari Bu Suryani, Ibu bilang begini, Ibu Suryani keberatan dengan keterangan saksi. Alasannya justru terbalik, bukan Mulyana yang menjual koinnya, malah Bu Ani yang membeli koin-koin member. Betul ya? Nah, itu kesaksian dari Bu Ani. Yang ketiga dari Pak Asep. Pak Asep bilang begini, banyak fakta-fakta yang tidak sinkron yang disampaikan oleh saksi dengan bukti keuntungan itu sebenarnya bukan dari mining, tapi dari selisih. Paham ya, kalau selisih itu kan beli 20.000 jual 15.000 ya. Artinya yang dia mau sampaikan sebenarnya Mulyana ini sudah dapat untung gede. Jadi program itu hanya cuma sebagai alibi. Kemudian yang keempat Pak Roib bilang begini, semua keterangan adalah bertolak belakang. Kesaksian ini cukup terbuka, keterangan Haji Mulyana tidak semuanya benar. Kelima, pernyataan dari Jati Bayu Aji. Beliau bilang begini, tidak begitu kenal, namun antara BAP dan kesaksian tidak sinkron. BAP penuh sandiwara. 15M itu mustahil dia dapat dalam kurun waktu begitu cepat. Yang terakhir sebenarnya Pak Eko, cuman pernyataan Pak Eko itu hanya cuma menyampaikan bahwa Pak Hakim, saya ini admin,
Jadi saya tidak bisa memberikan kesaksian karena hanya sifatnya administrasi. Jadi yang memberikan kesaksian yang betul-betul akan menjerat itu hanya 5, Bapak Ibu. 5 pernyataan ini Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri. Arahnya akan kemana? Boleh ada di penjara. Oke ya. Jadi dari apa yang disampaikan ini yang ngomong bukan kami berdua, dengar loh Bang. Ini saya hanya kutip dari kesaksian dari semua terdakwa. Sehingga ayolah tetap semangat berjuang, nggak usah kendor. Oke, ya. Pada saat Pak Aye dan Bu Ani mau membuktikan kebenaran, makanya kita harus membuktikan dukungan kita untuk beliau. Setuju ya? Oke. Untuk pertanyaan, mohon izin nanti kita di LC saja, karena ini sebentar lagi kita mau maghrib. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan poin-poin inti saja. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti di LC Bapak Ibu boleh tanya saya. Boleh ya? Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat kebersamaannya. Saya kembalikan kepada Pak Haji Elang. Tetap semangat.